Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, karena Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, semusim berlalu, namun Kau selalu tetap pelihara kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim boleh berlalu dalam setiap kehidupan kita, namun ingat dan percayalah bahwa Yesus tetap memelihara dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
bahwasanya Engkau Allah yang setia, Allah yang tetap mengasihi kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan membawa beban kami. Kami datang dengan masalah kami datang dengan sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak terbatas Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang menyembuhkan sakit kami, Allah yang memberikan jalan keluar atas permasalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menang, sehingga kami boleh bersuka cita, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah saat pagi hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan, kuasa Tuhan bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita. Sekalipun saat pagi hari ini kita melakukan ibadah secara virtual, tetapi kita yakin, kita percaya kita punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Hanya Dia yang layak kita tinggikan, hanya Dia yang layak kita agungkan. Dia Yesus, nama di atas segala nama. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Puji nama Tuhan. Dialah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tiada Tuhan yang layak kita sembah selain Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh tertanam dalam setiap hati kita, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami. Kami mau Engkau tetap berjalan bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku.
sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi kami katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita terima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan akan berfirman buat kami sekalian. Bahkan Tuhan telah memberikan pujian demi pujian dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan pembaharuan dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi telinga kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami, urapi seluruh tubuh kami, agar Engkau tetap akan menguduskan seluruh kehidupan kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu yang kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai menjaga keseimbangan daripada iman dan imun. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan iman? Iman adalah kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan imun adalah kekebalan tubuh kita. Banyak sekali kita dengarkan, kita harus tingkatkan, ya, kita harus tingkatkan imun kita. Dan senantiasa dalam keadaan situasi seperti ini kita harus stop dengan antibodi dalam setiap tubuh kita, agar setiap tubuh kita mendapatkan satu tubuh yang sehat, sehingga dapat menangkal segala situasi, keadaan, kesehatan kita tidak akan pernah terganggu. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan berikan asupan vitamin, ya, vitamin. Iman kita juga butuh vitamin, dan imun kita juga butuh vitamin. Ada beberapa vitamin yang harus kita
berikan dalam tubuh kita, dalam hidup kita, baik di dalam jasmani maupun rohani. Yang pertama, yaitu vitamin A. Bapak Ibu sekalian, vitamin A saya akan bawa ke dalam firman Tuhan, yaitu andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti dalam situasi apapun Bapak Ibu sekalian, mari kita akan andalkan Tuhan, ya. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan mengandalkan atas kelebihan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam setiap saat kehidupan kita, dalam situasi apapun. Baik dalam saat kita iman kita itu fit, tetapi saat ini juga Tuhan arahkan kita untuk kita terus akan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu vitamin B. Kalau di dalam imun kita butuh vitamin B, B kompleks, B6, B12 itu penting buat kita. Tapi dalam rohani kita, Bapak Ibu sekalian, vitamin B yaitu beriman. Bapak Ibu sekalian, dalam Markus 10 ayat 52, waktu itu Tuhan Yesus itu menyembuhkan Bartimeus yang buta, yang dia senantiasa ada di jalan, ya, duduk senantiasa meminta-minta. Setiap ada orang berjalan dia menengadahkan tangan. Tapi saat itu Tuhan Yesus yang lewat dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus katakan waktu itu seperti ini, pergilah, imanmu yang menyelamatkan kamu. Jadi Bartimeus ini sangat-sangat berharap kepada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus katakan seperti ini, Bartimeus dia punya iman yang total dalam hidupnya, penuh dalam hidupnya, sehingga dia setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus yang seperti ini, Bartimeus bisa melihat, oh seperti itu Tuhan Yesus, oh begitu kuasanya. Saya hanya merasakan kuasa dan mujizatnya, tapi saat ini saya bisa penuh melihat, ya, betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupnya. Beriman itu penting dalam segala situasi kita. Mungkin kita kadang-kadang kurang harapan, kadang-kadang dipudarkan dengan situasi dan sebagainya. Tetapi biarlah kita terus akan beriman kepada Allah, bahwa Allah itu sanggup untuk memberikan sepenuhnya sesuatu yang membuat kita ini bahagia, yang membuat kita ini ngeh dengan Tuhan, dan yang membuat kita ini semakin hari semakin kita cinta Tuhan. Yang ketiga, yaitu vitamin C. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kalau di dalam imun kita butuh vitamin C. Vitamin C itu dalam tubuh kita tuh sangat-sangat banyak sekali membutuhkan. Di sini saya akan berikan untuk rohani kita vitamin C. Ceria, ya, ceria. Kita jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen, kita harus punya wajah yang ceria, kita harus bergembira, ya. Dalam situasi seperti ini jangan sampai kita kecut hati kita, jangan sampai kita rasanya itu kok susah sekali. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang dicintai Tuhan, yang sangat beruntung. Setiap saat ada kejadian apa yang membuat kita ini kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita itu habis putus jalan, tetapi Tuhan memberikan sesuatu firman-Nya yang membuat kita ini bangkit, yang membuat kita ini semangat lagi, yang membuat kita ini gembira lagi. Satu hal, kita harus ceria di dalam Tuhan, agar keceriaan kita, kegembiraan kita ini menjadi obat dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, dalam lingkungan kita yang membuat kita ini sedih, yang membuat kita ini khawatir, yang membuat kita ini kadang-kadang galau dalam hidup kita, ya. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan ini, hati yang gembira adalah obat, ya. Biarlah kita akan disibukkan dengan kegiatan kita yang membuat kita bisa gembira. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, asupan vitamin yang keempat yaitu vitamin D, ya. Sering sekali kita bilang D3 itu penting sekali buat imun kita. Nah, di sini kita juga perlu, ya. Kita juga sangat butuh vitamin D ini, yaitu apa? Doa.
ya, doa, ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu sekalian, ini sering sekali Bapak Ibu dengar ya firman Tuhan ini, tetapi biarlah jangan sampai didengar saja, tetapi kita akan resapi dalam hidup kita akan praktekkan doa orang benar, ya. Bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar. Otomatis Tuhan akan menuntut kita supaya kita berdoa menjadi orang-orang benar, ya, menjadi orang-orang benar. Dan itu akan membuat semangat dalam hidup kita, yang akan membakar hidup kita, yang terus akan menyala-nyala untuk kita ini apa? Datang kepada Tuhan. Terus akan menyala-nyala kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita dibakar dengan api Roh Kudus, sehingga dalam doa kita ini bukan hanya sembarangan doa, ya. Dan doa yang ada kuasanya ini itu adalah ibaratnya kita ini makan dengan apa? Ya, sayuran dengan asin, dengan pokoknya lengkap, ya, sempurna, dan itu kita bisa merasakan dengan penuh. Begitu juga doa kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh doa kita penuh dengan kuasa, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang benar, karena Tuhan sudah membawa kita, mengutus Roh Kudus untuk dalam hidup kita supaya kita menjadi anak-anak yang benar, orang yang benar, ya, di hadapan Tuhan. Dan itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mari doa ini terus dikatakan doa, apalagi saat-saat ini digencarkan dengan Indonesia yang seperti ini. Kita dituntut, kita harus berdoa buat ini, kita harus berdoa buat ini. Tapi coba saat ini kita akan mulai, kita akan doa dengan penuh kuasa Tuhan. Karena ibaratnya kalau kita berdoa dengan biasa-biasa saja, lafal saja, ibaratnya kita makan itu tanpa garam. Jadi rasanya ya hampa. Tetapi kalau doa ada kuasa Tuhan luar biasa, apa yang kita rasakan itu seolah-olah Tuhan sudah semua dijawab, ya. Dan hidup kita ini seolah-olah diangkat Tuhan untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan sepenuhnya. Oleh sebab itu, ini vitamin yang keempat. Vitamin yang kelima, yaitu vitamin E. Apa itu E, Bapak Ibu sekalian? Vitamin E yaitu saya ambil di dalam firman Tuhan ini empati, ya. Empati itu adalah perhatian, ya. Perhatian, empati. Tuhan Allah kita itu lebih perhatian buat hidup kita, ya. Apalagi kita juga harus lebih memperhatikan, dan Tuhan sudah turunkan segala kasih-Nya buat hidup kita, ya. Kita harus kita salurkan ke orang lain juga, ya. Empati ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang ke A dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bahkan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Empati identik dengan kasih, ya. Tanpa ada kasih kita tidak akan bisa memperhatikan orang lain, ya. Jadi dikatakan di situ jelas sekali, dalam kasih itu tidak ada ketakutan, ya. Barang siapa Bapak Ibu sekalian menghadapi dunia yang seperti ini, menghadapi lingkungannya seperti ini, masih merasa takut, ya, gemetar, ya. Tetapi coba firman Tuhan saat ini, kita harus punya vitamin, harus ada asupan vitamin, ya. Empati ini harus ada dalam hidup kita. Kasih harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita sembunyikan kasih kita ini, ya. Karena kasih itu akan meniadakan kekhawatiran, ya, melenyapkan kekhawatiran kita, ya. Kita kasih kepada setiap orang, ya. Kasih kepada saudara kita, ya. Kasih kepada keluarga kita, bahkan kasih kepada orang yang lain dengan iman kita. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikan kasih-Nya, wujud kasih itu banyak sekali, ya, lewat pengorbanannya, lewat
Ya, apapun yang diperbuat Tuhan untuk kehidupan kita menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yesus yang menyempurnakan atas usaha kita dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari semua vitamin ini kita masuk ke dalam hidup kita. Semua vitamin ini kita renungkan dalam pikiran kita, yaitu firman Tuhan itu. Biarlah kita akan mengandalkan Tuhan, biarlah kita akan terus akan beriman kepada Tuhan, dan biarlah kita terus akan bersukacita di dalam Tuhan dan bergembira di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, dan kita terus akan berdoa, ya. Doa sependek apapun Tuhan, kalau kita sampaikan kepada Tuhan dengan penuh kuasa, saya yakin Tuhan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya dalam hidup kita. Dan kita punya kasih, kita disempurnakan dan punya kasih. Dan kita berusaha, sekalipun sesulit apapun ya yang kita hadapi, tapi kita berusaha. Tuhan yang akan menyempurnakan itu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi firman Tuhan. Saya punya moto seperti ini: aku sehat, aku kuat, dan aku diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami telah terima firman-Mu. Kalau saat ini jadikan rema di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami mendengarkan dan menerima firman ini dengan sesingkat mungkin, tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus untuk memperjelas dalam setiap kehidupan kami. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan Engkau akan membuka hati seluruh jemaat-Mu, agar saat ini juga Allah akan lenyapkan segala kekhawatiran kami, Allah akan menyingkirkan segala ketakutan kami, dan Allah akan memberikan berkat buat setiap kehidupan kami, dan kasih sayang-Mu terus akan melingkupi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur dan beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri acara ibadah saat pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau yang boleh menyertai di dalam acara ibadah saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Dan Engkau boleh memberkati setiap kehidupan kami. Dan jika sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, biarlah Engkau akan sertai dalam perjalanan kami, sebagaimana Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kami dari rumah. Engkau juga akan bimbing kami dari tempat ini sampai di rumah dengan keadaan selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan terima berkat daripada Allah. Turunlah kiranya kasih, damai, sukacita yang daripada Allah Bapa, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, damai, sukacita, sejahtera daripada kuasa Roh Kudus, agar boleh menyertai, memimpin dalam setiap langkah perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.